Assalamualaikum ya, jumpa lagi dengan channel Halo Inspirasi. Di channel sebelumnya kita sudah pernah membahas ketika kita membahas ikan koi, kita sempat memanfaatkan limbah air ikan koi untuk sebagai pupuk tanaman anggur yang kita tanam di sekitar kolam. Sedangkan untuk hari ini kita akan sedikit fokus untuk pengembangan hiasan di sekitar kolam ikan koi kita supaya lebih cantik lagi. Seperti yang kita saksikan, ini adalah bonsai anggur. Ya, logikanya kalau anggur masih ukuran segini ditanam dalam sebuah pot yang ukuran cukup kecil, maka kemampuan untuk tumbuhnya sangat rendah. Ya, sedangkan ini kita bisa melihat bahwa dengan kondisi pendeknya batang, tapi sudah keluar buah. Walaupun ini masih buah, biasanya buah awal, belum dompelannya belum banyak, tapi minimal untuk hiasan ini sudah cukup menarik. Apalagi nanti kalau sudah variation atau perubahan warna atau bahkan sampai terjadi pematangan. Ya, bagi teman-teman mungkin bertanya, bagaimana bisa membuat tanaman dengan ukuran yang masih kecil seperti ini ditanam di pot yang cukup kecil tapi bisa berbuah. Di sini akan saya jelaskan bahwa kalau kita menanam langsung baik dari biji maupun dengan teknik grafting, mungkin ini akan butuh waktu untuk mengalami pembuahan. Sedangkan untuk bonsai ini, saya pribadi mengakalinya dengan teknik mencangkok. Artinya apa? Tanaman yang sudah dewasa, yang sudah kita buahkan atau berbuah, kita cangkok di sekitaran tempat tumbuhnya bunga atau buah. Sedangkan setelah nanti perakaran tumbuh, kita akan potong dan kita akan tanam ulang. Itu kan menjadi bonsai anggur, apalagi nanti bisa jadikan hiasan. Dan kalau kita rawat akan menjadi lebih baik lagi. Ya, seperti ini. Ya. Ini untuk jenisnya memang anggur lokal ya. Untuk jenisnya memang anggur lokal. Ini nanti kedepannya ketika buah anggur ini sudah matang dan kita untuk sebagai hiasan sudah cukup, nanti akan kita alih fungsikan sebagai rootstock. Artinya apa? Kita akan sambung dengan anggur impor. Ya, jadi sementara untuk hiasan ini masih kita fungsikan sebagai hiasan dulu. Sedangkan ini adalah batang yang kemarin kita tanam di sekitaran kolam ikan koi kita ya. Nah, kita tumbuh sudah cukup tua walaupun ukurannya kecil. Nah, dari sini kita bisa saksikan ada gumpalan-gumpalan dalam plastik itu merupakan teknik pencangkokan yang kita lakukan. Nah, jadi ini kalau bisa kita lihat di ujungnya ini sudah kemarin pemotongan ya, itu tadi yang di dalam pot tadi adalah bagian ujung sini. Ketika kita sudah pruning itu terjadi pembuahan, maka kita cangkok ya, kita cangkok dan kita potong kemudian taruh di pot kecil sehingga seperti nampak seperti bonsai. Memang itu adalah teknik yang paling sederhana yang bisa dilakukan oleh para pemula. Ya, seperti ini. Jadi batang anggur kita cangkok ya. Kita cangkok, nanti sekiranya sudah keluar akar ya, sudah keluar akar, nanti kita akan potong. Untuk bagian ini kita akan coba lihat apakah sudah keluar perakaran atau belum. Nah, kalau kita cermati ya, dalam bungkusan plastik ini kami menggunakan campuran humus dan sekam mentah ya. Ini sudah tumbuh yang namanya akar ya. Kita bisa lihat di sini, ini sudah tumbuh akar, bahkan warnanya sudah cukup mencoklat. Artinya apa? Ini sudah siap untuk dipindahkan ya. Setelah lagi kita akan coba untuk memotongnya ya, untuk memotongnya. Nah, sekarang kita akan coba untuk memotongnya ya. Di mana posisi kita memotongnya? Yang jelas kita nanti akan memanfaatkan bagian atas ini sebagai bonsai anggur. Jadi otomatis kita akan memotongnya di bagian bawah daripada plastik ini ya. Otomatis sebenarnya tanaman ini nanti kondisinya masih mendapatkan suplai nutrisi dari batang utama. Sedangkan ini adalah batang tambahan pengalihan untuk penumbuhan akar. Jadi kita akan potong di sini. Ya, kita potong, terus kemudian kita akan ambil. Kita akan ambil
Ya, ini kita jepit aja dengan tali ya. Nah, udah, ini kita ambil wadah yang nyangkut, kita akan potong, coba kita akan potong. Nah, ini batang bonsai anggur sudah siap kita tanam. Nah, sekarang adalah bagaimana kita menanamnya setelah kita ambil dari batang utama. Ini kalau boleh saya sarankan, ini daun ini kita buang saja ya, kita buang saja. Kenapa kita buang? Karena otomatis daun ini butuh asupan nutrisi untuk melakukan fotosintesis, dan akar yang baru terbentuk ini belum siap untuk mensuplai semua nutrisi tadi. Oleh karena itu lebih baik kita tanam tanpa daun dulu, supaya nanti ketika akar sudah menyesuaikan, ada adaptasi dengan kondisi lingkungan yang baru, maka terjadilah tumbuhnya tunas atau sprout ya. Gitu. Nah, kita lepas ikatanya, kita bisa lihat bagaimana akar ini sudah tumbuh ya. Nah, kita sudah lihat seperti ini. Nah, ini maaf, kita gunakan peralatan yang sederhana saja. Tadi lupa kita bawa gunting ya. Nah, kita bisa buka dari sini. Nah, ini akarnya sudah tumbuh ya. Ini bisa kita lihat akar sudah tumbuh ya, akarnya sudah tumbuh, ini kita bisa lihat ya. Ini menandakan ini sudah siap untuk ditanam. Untuk lebatnya akar tergantung kondisi waktu kita mencangkok ya, kesempurnaan waktu kita mencangkok ya. Nah, setelah ini kita langsung aja tanam di media yang baru ya. Kita sediakan tanah yang bercampur dengan humus ya, kita campur seperti itu, seperti ini ya. Terus kemudian kita akan tambahkan tanah humus ya, yang sudah kita persiapkan. Nah, setelah ini bagaimana? Langkah terakhir adalah kita akan melakukan penyiraman awal secukupnya, supaya bisa segera beradaptasi ya. Nah, jadi cukup sekian ya teman-teman untuk tutorial pembuatan bonsai anggurnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.